apa ya baru di record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini membahas tentang bagaimana prinsip-prinsip sustainability reporting itu dan juga bisa dites dengan materiality test atau metode ya. Nah, jadi kita bisa menjadikan ketika kita tes kita mendapatkan hasilnya dan ketika kita lihat hasilnya kurang mendukung maka kita dapat membuat keputusan yang lebih baik lagi untuk ke depan itu seperti apa ya. Nah, tentu saja kita melihat bahwa informasi apa saja nih yang relevan, nggak semuanya dilaporkan, ya. Maka dari itu kita harus merujuk kepada prinsip-prinsip sustainability reporting yang perlu dilaporkan, yang mana yang tidak perlu, ya. Nah, tentu saja prinsip-prinsipnya itu melihat resiko-resiko yang paling banyak disorot, karena orang nggak mau terjadi sesuatu tanpa di resikonya terjadi, ya. Jadi orang biasanya ya itulah risiko dulu gitu kan, baru terjadi, baru ada semacam eh, ada semacam pencegahan, which is terlambat, ya. Nah, harusnya antisipasi dengan adanya sinyal-sinyal itu bisa memberikan bantuan kepada manajemen bahwa kalau tidak segera diperbaiki maka akan terjadi bencana, kerusakan dan sebagainya. Ada nggak yang bisa diinikan? Silakan. Ananda, tadi Ananda belum jawab nih. Ananda atau Ustadz tadi ada siapa nih? Ananda silakan. Iya Bu, bagaimana tadi Bu? Ya, bagaimana tadi itu dengan caranya kalau kita apa sinyal-sinyal itu misalnya contohnya apa sinyal-sinyal yang bisa memberikan eh, informasi yang baik kepada manajemen agar jangan sampai terjadi risiko itu di tahun ke depannya. Apa biasanya di laporan? Ya, apa contohnya? Ya, Analiza. Iya, Madam. Ya, apa kira-kira? Contoh dari izin, Madam. Contoh dari yang apa, Madam? Ya, apa contohnya? Misalnya kita ambil lagi dari pertambangan batu bara atau perkebunan atau bank syariah. Apa coba contohnya yang bisa menunjukkan kemungkinan akan terjadi risiko di depannya sehingga kita harus antisipasi dari sekarang. Ya,
Kalau untuk contoh untuk bank syariah mungkin Madam kegagalan Ya, nasabah membayar kewajiban pembiayaan sesuai akad, misalkan ya, sesuai akad ya, mudharabah atau mudharabah, terutama nasabah-nasabah dari sektor UMKM, Madam. ya, ya. Oke. Terus apa yang biasanya jadi pengukurannya? Ya, Madam? Apa pengukurannya? Misalnya dia kan nggak bilang kegagalan nasabah akan terjadi tahun depan, enggak kan? Oh, enggak, Madam. Dengan ini, Madam, dengan track record dari nasabah itu dalam membayar kewajibannya, misalkan dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, Madam. Ya, jadi track recordnya, tapi diukur. Ada yang namanya pengukuran di bank syariah itu apa coba? Ayo, pakai apa istilahnya? Tiga, tiga, tiga huruf. Majri, Ananda, 3 huruf. Ayo, Dari laporan kasnya, Madam. 3 hurufnya apa? Kas. Et. GCG nggak? Et. Kegagalan nasabah UMKM. NPL, Madam? NPF, Oh, NPF ya. pembiayaan macet ya. Haliza tadi yang berikut ya, Haliza? Iya, Ibu. Ya, oke. Itu share ke grup ya, Dek ya? Iya. Jangan lupa tanggal 28 ya. Saya Pak ikut Anda ya. NPF, Madam. Ya, NPF, NPM. Madam. Lama kali nunggunya. Maaf tadi itu ada visitasi dari tim visitasi dari Kementerian Agama untuk Taskia menjadi universitas, Bu Dr. Nurlaila. Oh, Masya Allah. Selamat, Madam. Alhamdulillah. Barakallah, Madam. Ya, alhamdulillah ini Senang. kalau Berkah, apa Madam ini. kan Pelopor. ini Pelopor ya, Madam. kan ini apa bulan Kapan, Madam? Januari. Kalau Januari. kalau Allah izinkan bisa sampai awal awal Januari awal 2025 lah. University tetap Taskia, Madam ya? Universitas Taskia, gitu, Madam. Iya, Universitas Islam Taskia. Islam Taskia. Ya, Seperti UII lah ya, Madam ya. UI triple. iya. Karena sebenarnya dari dulu ya, Mm-mm. hmm, karena Alhamdulillah ya, Madam. Ya, semakin banyak nanti fakultasnya, mahasiswanya ya, Madam. iya itu S3 akuntansi syariah bisa di sana, Madam. enggak, lagi buat ini. Lagi buat ya, Madam. Alhamdulillah. Ya, ini untuk yang kita lanjutkan. Mohon maaf tadi foto sebentar mereka mau foto. Ya.
Jadi kata Madam sebut juga kata asesornya jauh kali ke Sumatera Utara. Iya Pak, cuman kita online. Karena Sudah nggak dengan biasa Pak. Fajri. Bilang kok. Sudah Karena biasa Pak, Medan. itulah kata Madam kadang-kadang offline juga Pak. Kadang ini sekarang lagi online gitu. Iya. Fajri ya, Fajri sekarang gantian ke sini kita kuliahnya. Iya, Kami S2. S3 nanti ya, Madam. ya, Lanjut. kita kuliah kelas kita di Oh depan iya. kampus Taskia makan-makan. Iya, Haliza, Fajri, Nanda. Datanglah Nabung kalian, kalian, sekali-sekali nabung, lah. nabung. Datangi Medan di sini. Takkan Medan terus ke Medan. Sama Dokter Kamila pernah sekali, ya, ya. Insya Allah ini kita dapat melihat kalau dari kriterianya ini dia. Tadi NPF itu betul, bank paling takut kalau NPF-nya tinggi. Dia standarnya dari Bank Indonesia tidak boleh lebih dari 3%. Paling takut ya, apa yang terjadi kalau misalnya kita ngambil KPR tanggal 30 ini November ya, 30 November itu penutupan. 2 hari sebelumnya dia ribut kemana-mana, nelponin. Tolonglah Ananda, Fajri, ya Siti Analiza, itu cicilannya belum ditaruhin, uangnya belum cukup tuh, saldonya. Kami mau debit sekarang. Tolong ya, pastikan jangan sampai kena call 2, dia bilang gitu. Ya, kalau call 2 itu berarti macet selama sebanyak 180 hari. Nah, gitu. Ada dia tingkat-tingkatannya 180, 90, 30 yang lebih gawat kalau call 2 itu 30. Yang lebih gawat itu kalau lebih besar dia. Ya sampai 365 ya. Nah, itu jadi dia akan bilang tuh jangan sampai, dan itu akan dilaporkan. Kenapa? Dia akan menunjukkan apakah dia sustainable atau tidak. Ya. Nah, ini dia. Menilai bagaimana isu tertentu mempengaruhi kerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Jangka pendeknya gimana, jangka panjangnya gimana. Itu harus diukur. Nah, itu dia orang-orang kayak gini ini harus orang pandai mengukur, dan dia kayak istilahnya setengah apa ya? Dia seorang aktuaria juga, seorang yang planning juga bisa, yang memang dia banyak berkecimpung dalam pengalaman-pengalaman mengelola suatu lembaga, makanya diperlukan orang-orang yang pengalaman, ya. Karena mereka bisa tahu, misalnya orang tua kita aja, janganlah kalau letakkan apa tuh kan kadang-kadang tuh ya, kita kalau masak aja ya, kalau kita masak, ingat nggak? Kalau kita masak, kuping atau telinganya apa kalian bilang? Telinganya kuali itu kalau ke arah perut kita, apa bedanya dengan ke samping? Nah, orang tua tuh selalu bilang, jangan kau taruhkan ke sini, nanti kau senggol, jatuh dia tuh katanya. Macam tuh. Nah, jadi begitu tuh laporan sustainability itu. Terus kalau kita ingat tak kalau kita ada kunci rumah misalnya, kalau misalnya belum tertutup rapi, nah mulailah kita, tadi itu sudah tertutup belum ya pas mau tidur. Nah itu tuh orang sustainability itu. Di antara kita ini dibiasakan, sehingga nanti di waktu kita kerja di lapangan kerja kita akan melihat bahwa ini ternyata diperlukan gitu kan. Nah jadi yang seperti ini biasanya kita akan melihat bagaimana kalau misalnya kita menjalankan sesuatu itu semuanya sebenarnya kalau sudah dibiasakan. Nah ya, jadi Madam itu ngelihat orang-orang kultur per kultur itu beda ya. Ya kulturnya orang misalnya orang Medan, orang Sunda, ya orang Batak, Sunda, orang Jawa itu beda-beda ya. Bagaimana mereka mengantisipasi risiko-risiko yang mereka hadapi dalam sehari-hariannya. Ya, ada orang yang biasanya nerimo, ya, tenang, sabar gitu ya. Ada yang memang dia berusaha untuk mengantisipasi, dia langsung shock gitu ya. Nah, ini yang menjadikan begitu juga nanti dampaknya di perusahaan. Ya, kinerja terkait kebijakan. Nah, tentu saja kebijakan itu akan menjadi sangat relevan. Pasti ketika diaudit, yang mengaudit sustainability reporting itu akan nanya, ya terus gimana dong? Kamu bagaimana caranya supaya NPF-nya tidak tinggi? Nah, gitu. Nah, kebijakannya apa? Oh ya, kebijakan kami adalah menelpon nasabah
1 minggu sebelumnya dan 2 hari sebelumnya. Nah, itu SOP dia. Ya. Dan memastikan nasabah juga diberikan disapa, di maintain nasabahnya supaya dia dekat dengan bank, supaya dia dekat dengan perusahaan gitu ya. Nah, kemudian norma berbasis rekan bisnis. Nah, apa yang diterapkan oleh mitra bisnis kita? Terus perilaku yang mengkhawatirkan, mengidentifikasi isu yang menjadi perhatian utama bagi pemangku kepentingan. Ya tadi ya, misalnya ketidakadaan ya, kita itu sedih sebenarnya. Kita kaya raya sekali. Hasilnya diambil, tapi kita tidak bisa mengelola limbahnya. Sampah kita itu, persoalan sampah itu luar biasa. Di mana-mana. Ya, termasuk limbah yang sering dibuang ke laut. Sehingga dia mencerdirai lautan, dan juga bagaimana yang laut ini juga akhirnya menjadi satu dampak orang sekitarnya seperti di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kalau kalian kan punya gunung ya, Bukit Barisan, gunung itu, gunung ini ya. Tapi kalau di Nusa Tenggara Barat itu namanya gunung, di salah satu gunungnya itu Gunung Rinjani dan sebagainya, itu kalau di bom ada emas dan perak di dalamnya. Nah, bagaimana pengelolaan lingkungannya ketika mereka dibom gitu, itu kan emasnya itu kan masih bentuknya granit-granit putih itu, hitam-hitam gitu kan. Bukan yang ketika dibom kuning-kuning keluar. Bukan. Nah, itu harus dimasak dulu dia. Nah, untuk memasaknya, Madam pernah ke sana. Jadi jangan coba-coba nanti kalau dibom kita ada di sana. Karena biasanya juga ada dikasih tanda. Nah, itu harus dikasih tahu. Kebijakannya adalah memberikan warning kepada pegawai, karyawan, kepada masyarakat sekitar untuk tidak berada di tempat selama berapa radius kilometer gitu. Kenapa? Wow, besar-besaran kalau mereka ngebom. Dan ketika mereka datang juga dia kasih warning lagi bahwa kebijakannya tidak boleh ada yang berada di sekitar itu. Kenapa? Karena truknya itu setinggi gedungnya di Winsu. Rodanya itu setinggi rumahnya Fajri. Jadi kalau Fajri ada di situ, kena lindas dia, enggak nampak orang tuh, enggak bunyi pun. Tulang-tulang kita itu kalau dilindas dia enggak bunyi. Enggak tahu orang itu bunyi. Madam ke sana, ya Allah. Nah, tapi setelah itu diambilnya, bongkahan itu dimasukkannya, disulingnya, dan ada limbahnya. Nah, itu dibawa ke laut. Itulah banyak penyakit, banyak ini segala macam. Nah, itu harusnya SOP-nya misalnya ditimbun, dimanakan, jangan sampai dia mencemari ikan-ikan di laut, karena ikan-ikan itu kita makan. Ya, karena ketika dia dilunturkan untuk di bahan kimianya kita masukkan. Maka jadilah dia bongkahan hitam yang siap untuk dimasak menjadi emas kan. Nah, seru tuh. Wah, Indonesia itu luar biasa. Ya, bolehlah luar biasa Indonesia. Tapi ya sayangnya yang kaya siapa, yang kena penyakit siapa. Reporting itu menjadi penting ya. Nah, makanya perilaku dan kekhawatiran pemangku kepentingan adalah mengidentifikasikan isu yang menjadi perhatian utama ya, sehingga menilai kesesuaian isu dengan norma, dengan sikap, dengan nilai sosial yang berlaku. Berlaku di mana? Adat Batak macam mana, ya kan? Di Nusa Tenggara adat Sasak di kayak mana? Di Papua adat Papua kayak mana? Nah, itu disesuaikan dengan lingkungan masing-masing, ya. Di Medan ada PTPN, di Sumatera Utara ada PTPN, di sana ada Freeport, di situ ada Newmont, ya, di situ ada kebun teh, di dekat Bogor itu, ya, nanti lain suatu hari kita camping ya, Dr. Kamila ya, di Bogor ya. Itu di perkebunan teh emas. Maaf ya tidak mengajak Dr. Lela. Diajak deh sekarang diajak. Diajak Nah, sekalian. di sana itu ada perkebunan teh 100 tahun usianya. Peninggalan Belanda. Masih bagus kebun tehnya. Nah, di situ ada tempat situs camping. Keren banget. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana semua ya. Nah,
Madam pernah nginap. Anak-anak Madam senang semua. Madam sama suami Madam balik-balik langsung bekaman, masuk angin. Nah itu, nah ternyata perkebunan teh juga ada risikonya, bukan hanya dia tumbuh-tumbuh gitu. Kenapa? Karena curam-curam sekali. Curam kali tempat dia jalan berliku-liku memang kebun teh itu. Nah ya, jadi itu yang perlu kita lihat lagi. Nah ini bagaimana kita tahapannya mengumpulkan informasi, ya mengidentifikasikan isu, kemudian dianalisa datanya, menilai dampak dari isu yang didampingi, kemudian validasi, ya kelengkapan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penilaian, ya kita interview loh. Nanti Fajri interview, validasi, Pak, saya mendapatkan ini Pak, ini betul nggak Pak? Oh iya, tapi datanya itu kamu tahu dari mana? Sebenarnya kami ada data baru. Nah, Madam pernah dapetin gitu. Madam interview at PLN. Madam interview Pertamina. Ketika Madam buat tentang EBT, energi baru terbarukan. Untuk yang industri halal kan. Waduh, itu belum ada tuh. Laporan itu kami ada, laporan internal. Mau nggak? Mau. Kemudian penyusunan daftar aspek material. Ya, menyusun daftar final dari isu material yang akan dilaporkan. Ya, berdasarkan hasil penilaian dan validasi. Nah, prinsip-prinsip sustainability reporting di sini ya. Ini ya, kalau JRI ya, berarti kan semuanya kan, makanya sering disebut komisarisnya, direkturnya, pejabatnya, berapa jumlah karyawannya, gitu kan. Nah, kemudian visi misinya, ya, tujuan-tujuannya, target-targetnya, ada semua di situ. Terus menyajikan informasi yang konteks lebih luas. Nanti kita lihat ya, sudah ada belum di sini. Menyajikan informasi dalam konteks yang lebih luas, keberlanjutannya, tantangannya, gitu kan. Kemudian identifikasi isu dan pelaporan. Melaporkan isu yang signifikan. Ada apa tuh di situ? Jangan biasa-biasa aja, jangan yang bagus-bagus aja. Termasuk yang tadi resiko-resiko. Karena ini kan laporannya bukan untuk orang lain. Jangan mengharap penghargaan ini itu, tapi bagaimana itu berguna untuk membuatkan keputusan, gitu ya. Nah, kemudian informasi yang cukup untuk memahami dampak sosial dan lingkungan, ya. Nah, prinsip ini mempertimbangkan hak para pemangku kepentingan, ya, keterlibatan pemangku kepentingan dihubungkan dengan konsep syura, ya. Kalau dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya tadi kan disebutkan oleh Fajri, ini nih Fajri, kita harus juga patuh kepada tadi seruan untuk bagaimana supaya mematuhi, ya, pertama seruan Allah. Tapi kan seruan Allah itu bukan hanya ibadah mahdoh, tapi juga ghairu mahdoh. Apa maknanya? Ya, wa aqamus shalah, bukan hanya itu, wa amruhum syura bainahum. Nah, jadi yang melaksanakan sedang urusan mereka itu diselesaikan secara musyawarah, secara syura. Ya, apa aja? Semua amruhum, semua urusan-urusan mereka. Ya, jadi ini salah satu rujukan kita. Kemudian kita tuh harus seimbang. Makanya boleh aja kita mengambil kekayaan di muka dalam bumi karena memang itu disediakan oleh Allah untuk kita. Tapi keseimbangannya jangan terlalu rakus. Mohon maaf. Kadang-kadang kita ya metik mangga, metik karena kita rakus ya, mangga aja contohnya. Banyak nggak kita temuin mangga itu dikarbitkan? Yang muda-muda tuh memang dia ada gemuk-gemuk dibawa dari kampung, dari pohonnya, dari kebunnya. Tapi karena tidak sabar, dikarbitkan dia. Sampai ketika durian pun juga sama. Kalau kami beli durian, nggak sedikmat orang Sumatera Utara makan durian ucok ya. Duriannya tuh dikarbitkan, Dr. Lela. Makanya kalau Madam ke Medan tuh jangan dikasih apa-apa, kasih durian aja lah. Siap, Prof. Ke ucok kita ya, Prof. Kami tunggu, Prof. Nah, ya, alhamdulillah. Jadi kalau durian itu ya, durian itu dikarbitkan. Jadi apa yang terjadi? Kami makannya ya ampun, kadang-kadang ada lapuk dia tuh. Pas dibuka, ada lapuknya dalamnya. Lucu ada kali. lapuknya, Madam. Iya. Nah. Tanya juga udah nggak enak ya, Madam ya, udah aneh ya. Jauh kali lah, makanya Madam kadang-kadang tuh sedih juga Siti Nurhaliza diundang sama Uin disuruhnya 2 hari aja, suruh balik.
Numpang aja Madam, numpang. Numpang aja, belum lah mencoba durian Ada ucok saya sekali lagi Madam. baru balik. Oke. Nanti Ya, dikirim ke Madam ya. nah insya Kode Allah. Bu Lala, kode. Kode, Kode. kode. Nanti ke Jakarta ya Madam saya. Iyalah. Nantilah kita ke Amerika juga nih, Oh buatlah iya Madam. paper. Iya, Nanti insya Allah. undang ya. Iya eh, Madam, insya untuk Allah. yang bulan Mei conference untuk International Islamic Economic and Finance Hmm. Conference khusus untuk Amerika dan Indonesia. Oh, Ya, jadi Madam inisiasi itu dengan sama-sama kita nanti seminarnya di World Bank. Nah, mahasiswa kalau mau ikut ya, tapi bayar sendirilah, sendiri-sendiri semua. Ya, rezekinya Allah nanti ya Ananda tiba-tiba jumpa Madam di Washington. oh ya, keren. Lah, janganlah Alisa nih. kalian cuma mikirkan presentasi di Medan, di Jakarta, di Kuala Lumpur, kicik kali lah itu. Pergilah ke luar sana. Ya, jadi tunggu ya, Dokter Kamila, Dokter Lela, nanti Ya, kirim Madam, Ya. insya Allah, kirim Madam. undangannya. Mudah-mudahan ada Ada rezeki. forum rektor, jadi nak KPS itulah ikutlah, kan forumnya rektor. Ya, nanti Pastinya beda ya Bu Kamila ya kan. Iya, Beda mendunia ya kan. iyalah. Nah, ini Insya Allah juga Madam ya, ada rezeki join sama Madam. insya Allah. Nah, pelaporan berkelanjutan ini mencerminkan keseimbangan dan memperhatikan kepentingan finansial dan non-finansial ya pastinya ya. Karena nggak semuanya kita itu banyak ya kita suruhan berbuat baik itu, Masya Allah ya, bukan hanya kepada kepada orang tua ya, bukan hanya kepada wazil kurba wal yatama wal masakini wa kulul ninas husna. Nah, itu kan suruhannya. Kemudian ada lagi di sini juga bagaimana kita memberikan berbuatlah kepada seperti itu karena apa? Allah sudah berbuat baik kepada kita, gitu kan. Nah, makanya kalau ini Allah selalu menyebutkan kama ahsanallahu ilaik. Ya. Jadi ya sepertilah Allah berbuat kepada kita, ya kita sekarang berbuat baik. Jadi wala buat fasadah. Kenapa? Karena kalau fasad-fasad di dunia ini, di bumi ini kan udah banyak kali ya. Kita lihat ya. Nah, jadi kenapa? Karena memang innallaha la yuhibbul mufsidin, orang-orang yang membuat kefasadan. Ya, kerusakan, mufsada, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal ya bagi Ananda yang calon pemimpin masa depan. Kalau kami ini pemimpin ya Dokter Lela, Dokter Kamila, paling-paling ya rektor lah mereka kan. Kalau kalian ini mungkin kalau kalian ini kan di luar ya, jangan semuanya di akademisi. Buatlah sustainable reporting yang baik-baik kayak gini kan. Nah ya. Nah, ini juga tentu saja bagaimana kita memberikan kepada masyarakat itu, karena apa? Bukan apa-apa ya. Kadang-kadang tuh kita lihat ya, kayak Bank Syariah Indonesia aja ya, tahun kemarin dia dapat 130 miliar dari keuntungan perusahaan. Itu pun dia ngambil dari profitnya, bukan dari aset lancarnya. Ya, harusnya kan aset lancar kurangin kewajiban lancar. Cuman itu tidak mau diberlakukan untuk di bank. Makanya yang diambil hanya dari profit setelah pajak. Itu pun 100-an miliaran ya, ditambah dengan zakat infak sedekah yang diberikan oleh masyarakat melalui mobile banking, melalui ATM, melalui depositonya, melalui sukuknya, itu juga makin baik ya. Tahun ini diperkirakan laporannya Bank Syariah Indonesia itu akan menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi dari tahun kemarin, walaupun sempat digoncang karena Muhammadiyah ya. Nah, ini mungkin salah satunya karena sustainability reportingnya baik, ya, menjanjikan. Jadi investor yang pasar modal juga yakin, karena yakin harganya naik terus, ya. Nah, jadi coba belilah. Boleh lama. Ini Bu Kamila udah beli ya sahamnya bank-bank syariah. Di situ ada BTPN Syariah, ada BRI Syariah, ya. Baru 2 ya yang masuk pasar modal.
Nah, ini juga ya dari segi amanah, Masya Allah, bahkan Allah itu ya memberikan seruan untuk kita supaya memberikan amanah itu kepada ahliha. Ya, innallaha ya'murukum al-amanat ila ahliha. Ya, jadi amanah kepada ahlinya. Nah, kita inilah insya Allah yang mendalami tentang sustainable reporting diberikan amanah yang pas ya nanti oleh Allah. Kemudian pastinya di dalam lingkungan kita bekerja. Ya. Nah, ini juga bagaimana amanatikum wa antum ta'lamun ya. Jadi jangan mengkhianati amanah-amanah kamu ya. Jadi kenapa? Karena kamu tuh sebenarnya tahu, kita tuh sebenarnya tahu ada rasa hati kita, makanya hati-hati kita pelihara ya. Jangan sampai amanah itu kita kesampingkan. Misalnya CSR kita jadikan ke tempat-tempat yang mohon maaf ke daerah-daerah kita aja, ya ke lingkungan kita saja. Beasiswa, mohon maaf, beasiswa bukannya kepada yang orang miskin kita utamakan, tapi kepada saudara-saudara kita. Atau kita di ini kan ya, saudara kita yang RT-nya, RW-nya semuanya sama. Kadang-kadang tuh kami kirim surat, ya kirim surat ke RT, RW kemana, suratnya itu ditaruh aja di meja, di dalam laci. Nanti saudara-saudaranya yang dimasukkan namanya untuk mendapatkan beasiswa. Padahal kita minta rekomendasi dari pimpinan setempat ya untuk diberikan beasiswa itu yang mana gitu. Nah ini kan ciri-cirinya itu berarti ada kebijakan-kebijakan yang belum baik ya. Nah dari sini kita ada perbedaan. Nah coba silakan dijelaskan Ustadz siapa ya tadi? Fajri bukan Fajri. Ihsan ya. Coba silakan Ananda. Apa bedanya? GRI, SASB, CDP, DJSI, GRSB. Sudah belum dibahas oleh Bu Lela ini, Bu Lela? Saya belum semuanya, Madam. GRI udah, Madam. Cuma yang lainnya belum, Madam ini. Karena kemarin karena ini masih awal, Madam kan, dan mereka juga di S1 belum ada pernah belajar ini juga, Madam. Jadi masih yang basicnya aja, Madam, GRI. Iya. Jadi memang S1 memang mata kuliah ini baru ini, Bu Lela. Termasuk Iya, baru lah Madam. ya. Termasuk baru, Madam, iya. Iya. Ini udah bagus nih, UIN udah mendahului juga dari kampus-kampus lain nih. Ya, Ananda silakan. Apa bedanya Ananda dari satu ke 5 ini? Bedanya ini, Madam, kalau misalkan gua Bank Reporter ini, dia menyediakan kerangka kerjanya ini untuk mencakup aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berprinsip pada laporan yang harus sesuai dengan standar Bank Reporter, Reporting Inisiatif atau JRI. Sedangkan kalau misalkan Sustainability Accounting Standard ini yaitu mengacu untuk mengembangkan standar laporan yang berfokus pada isu-isu material gitu, Madam, yang berguna untuk kepentingan bagi para investor. Sedangkan kalau carbon disclosure ini lebih memfokuskan pada pengungkapan informasi dia, Madam, seperti dia dampak, terus untuk membantu perusahaan dalam mengelola resiko terkait perubahan iklim. Dia lebih banyak membahas tentang memfokuskan untuk tentang dampak gitu, Madam. Sementara kalau The Janus Sustainability Index ini untuk untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan setelah terjadinya dampak, dia menilai gitu, Madam. Dia menilai apakah perusahaan ini dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosialnya ini memberikan dampak yang untuk berkelanjut ke depannya atau
tidak gitu. Sementara kalau yang global real estate ini yaitu untuk dia menyediakan penilaian itu dari segi infrastrukturnya gitu, Madam, seperti menilai kinerja keberlanjutannya itu setelah dari menilai Dow Jones ini gitu, Madam. Ya, ya. Makasih Ananda. Jadi kalau ini yang mana perlu kita, yang paling baik yang mana kita mau perlu adopsi, Ananda? Menurut Ananda yang mana ini yang cocok untuk bank syariah misalnya? Untuk bank syariah ini dia lebih ke sustainability accounting gitu, Madam. Karena dia kan berguna untuk bagi investor, sementara kan Bank BSI itu perlunya nasabah yang untuk berinvestor ke tempatnya gitu, Madam. Terus apa lagi? Boleh nggak semuanya diambil sama dia? Boleh, Boleh nggak? Madam, cuman lebih ke sustainability accounting ini, Madam, terutama gitu, Madam. Kalau yang lainnya ini kan, Madam, dia lebih ke dampak kayak pertambangan gitu, Madam, yang memang ada dampaknya gitu, Madam, yang merusak ke lingkungan gitu, Madam. Iya, iya. Ya, jadi memang tergantung dari alur bisnisnya atau model bisnis dari perusahaan yang akan melaporkan laporan berkelanjutan tersebut. Jadi kalau memang dia dari real estate ya, dia masuk di dalam GRASB ya, dia bisa menggunakan itu. Jadi tergantung juga asosiasi yang mewajibkannya. Biasanya ada asosiasi yang memang harus patuh kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah akan panggil, misalnya OJK akan memanggil atau Bank Indonesia akan manggil ya. Kamu asosiasi Asbisindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, kamu datang ke sini. Bagaimana dengan bank-bank syariah ini? Coba tolong disurati ya. Semua bank-bank syariah wajib untuk menggunakan standar ini. Misalnya GRI, tambah dengan ESSB, terus tambah lagi dengan CDP. Kenapa? Karena ternyata bank syariah sekarang diukur juga berapa banyak dia sudah memberikan kontribusi kepada green accounting, green finance. Berapa banyak dia sudah memberikan pinjaman ataupun pembiayaan kepada masyarakat yang mendukung program misalnya penghijauan. Nah, ya, bagaimana dia juga memberikan kepada masyarakat aspek-aspek yang berhubungan dengan industrinya dan investornya. Itu dia. Jadi tergantung dari pembuat kebijakan di sana. Semakin banyak dia mau memberikan laporannya, semakin bagus sebenarnya, ya. Nah, jadi tapi ya memang harus ada pengukuran-pengukuran yang dia harus tunjukkan, ya. Jadi misalnya merujuk kepada SSB, maka kami melaporkan begini. Menurut GRI, ya tapi nanti kita lihat ya praktiknya ya seperti apa, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga tantangannya pasti ada identifikasi isu ya, karena apa? Ya kompleks isu itu kompleks banget ya. Tadi aja kita bingung mikir ini apa ya dampaknya PTPN, padahal kita tinggal di sekitar itu. Tinggal di sekitar Labuan Batu ya. Nah ya jadi tapi kok kita nggak ngerasa karena memang sulit mengidentifikasi isunya. Satu, kenapa coba? Kenapa kita sulit mengidentifikasi masalah masyarakat? Satu, apa coba? Padahal kita dekat situ tuh. Banyak masalah sawit itu. Banyak kali mas. Jangan sampai kayak Bangka Belitung. Bolehlah. Kemarin Madam ngasih talk untuk IAIN Bangka Belitung itu berkenaan dengan kerusakan tambang di dampak tambang ilegal dan tambang yang ada di Bangka Belitung. Yang sekarang ini ancur-ancuran. Bahkan sekarang dari segi pajak tambang itu hanya terkumpul 10% dari yang ditargetkan. Ini udah bulan November. Gimana coba? Bagaimana dia defisitnya nanti tahun depan? Jangan-jangan
kabupaten yang kaya timah ini sekarang akan jadi kabupaten bangkrut. Ada nggak kabupaten bangkrut di Indonesia? Bakal terjadi nggak? Ada nggak? Pernah dengar Detroit, Michigan? Medan udah ke sana. Ngeri. Ngeri banget. Kenapa? 73.000 rumah dan gedung kosong. Karena bangkrutnya perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik mobil di Detroit. Orang pada pindah semua. Jadi kota hantu sekarang. Kalau kita kemana-mana, diam, sepi. Kosong. Iya, madam. Kan Seram Bu banget. Laila siap-siap nanti bulan Mei. Amin ya Allah. Siap, madam. Doa madam lah ini. Itu dia, jangan kumpul lah duit sekarang selama berapa bulan kan. Jangan beli-beli tas Kamila juga. dulu. Jangan beli-beli baju baru dulu. Nah, Lebaran nanti pakailah baju yang biasa-biasa aja. Kue pun kue yang biasa-biasa aja. Baju baru, alhamdulillah ya madam. Perdeng. Oke Anak-anak pun madam, kumpul insya Allah. duit di bulan Mei ya. Nggak banyak. Insya Allah madam. Minimal Mudah-mudahan. ya Berapa tuh madam? 15 Kira-kira juta lah. 15 sampai berapa 20, madam? 20 juta lah balik pergi. 20 juta madam ya. Mudah-mudahan ya madam. Mei Iya. ya madam. Senang hati lah dengan madam nih. Iya, Saya ikut-ikut madam aja belakang, kan madam yang ahlinya. Medan tuh greget kali kalau dosen-dosen tuh nggak keluar. Iya madam, kan Kian kita memang kita. kalau di Medan ini kan agak sulit karena ya ahli-ahlinya juga di Jawa kan madam gitu kan. Jadi kadang informasi kan nggak ketemu juga kan madam, nggak ngerti lewat mana gitu. Kalau Iya, kita mau join, kalau ada madam kan udah aman ini ya Bu Kamila ya. kita update terus lah. Ya, Iya. nabung Bu Kamila Asal ya yang 20 lucoknya juta. jangan lupa, kalau nggak bensinnya nggak ada pun kan, kalau durian lucok tuh bensin Medan bicara itu. Pokoknya durian nanti. Iya, benar. Bercanda. Bu Ya. Lala, Iya madam. benar. Iya. Nah, jadi ini bagaimana mengajak pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penilaian dapat menjadi tantangan, terutama mengelola ekspektasi dan kepentingan yang berbeda. Kenapa? Inilah yang kadang-kadang kita pakai agency theory. Ya kan? Agen dan prinsipal itu nggak sama. Prinsipal pasti maunya ya mereka itu ya ingin sekarang apa bedanya? Prinsipal atau pemilik dalam konteks BUMN sama yang swasta. Apa bedanya? Silakan, Pak Jeri. Kan kalau agensi konflik tentang keterlibatan pemangku kepentingan. Kita pengen yang pemilik ya, prinsipal itu pemilik itu punya, tapi ternyata nggak sama. Tujuan mereka apa coba? Nah, kalau BUMN sama yang swasta apa coba? BUMN, BUMD sama tuh. Apa? Pemiliknya siapa? Fajri? Enggak, Nurhaliza, Ananda, coba pemiliknya siapa? Pemerintah, madam. Hmm? Pemilik BUMN atau BUMD, pemerintah, madam. Iya, iya pemerintah. Tapi apa kepentingan mereka? Kan keuntungannya kemana coba? Keuntungan BUMN sama BUMD itu kemana? Ke negara, madam. Ke negara. Terus kemana lagi? Ya, kemana? Masyarakat. Jadi kepada komisarisnya, kepada direkturnya, berapa kali dia bisa dapat bonus segala macam. Nah, siapakah mereka? Siapa komisaris yang dipilih? Direktur yang dipilih? Sebagian bukan orang profesional. Siapakah mereka?
Ayo, tim ses. Yang kadang-kadang nggak punya ilmunya di situ. Makanya dia punya kepentingan terhadap ilmu partainya. Mohon maaf, ini udah rahasia umum. Ya, jadi bagaimana partai itu juga punya. Jadi gini, tim ses itu kan dia tidak dibayar, relawan, ya kan? Jadilah menang. Presiden, gubernur, bupati, terus mereka dapat apa? Oh, tidak ada yang namanya no such thing as a free lunch. Tidak ada yang namanya makan siang itu gratis. Kecuali kalau Madam sama Ananda kalau ketemu ya nanti kita makan siang gratis, nggak ada apa-apanya, nggak ada pengen apa-apa Madam ya, gitu kan? Ya itu karena umat Islam diajarkan seperti itu kan. Tapi dalam bisnis Ananda itu nggak ada hitungan seperti itu. Kita diajarkan dibedakan antara berbisnis sama bersosial. Makanya di bank syariah juga nggak ada yang namanya gratis buka rekening. Nanti diambilnya lah dana sosialnya untuk membukaan kan gratis rekening untuk para disabilitas misalnya dari zakat dia. Nah, tapi dari bisnisnya nggak bisa, harus tetap ada yang bayar di situ. Jadi nanti dari zakatnya diambil. Nah, siapakah mereka ini? Mereka nanti ya dipilih beberapa orang masuk ke dalam BUMN, BUMD yang memang dalam kontrol kapasitas kontrol pemerintah. Ya. Nah, kontrol pemerintah ini adalah mereka harus juga mendapatkan gaji kan, ada gajinya kan di situ. Nah, disitulah cara balik kasihnya, cara terima kasihnya pemerintah yang tadi ataupun paslon-paslon yang tadi menang ya. Itu caranya begitu mereka terima kasihnya Ananda. Nanti Ananda ditanyain, Nanda kamu mau nggak jadi direktur di situ? Kamu mau nggak jadi komisaris di situ? Nah, kayak gitu tuh Ananda cara mereka negosiasi. Kadang-kadang bukan karena keahlian Ananda, tapi karena lagi pas kosong posisi, Ananda lagi desak-desak terus kan? Kayak mana aku udah kan udah sibuk kali ngurusin gubernur kemarin. Aku udah ada lagi pendapatan. Sedangkan gubernur yang terpilih itu lagi nggak ada duit tuh Ananda. Tahu nggak kenapa dia nggak ada duit? Lagi utang kampanye. Nah, jangankan memberikan Ananda duit setelah dia menang. Supaya dia nggak keluar duit, dicarikanlah posisi. Nah, inilah yang akhirnya ketika ada ekspektasi apa-apa, melibatkan, sedangkan kalau ngomongin sustainability itu mahal. Misalnya memastikan tidak ada kebakaran hutan, berarti harus ada setelah dipanen kelapa sawit itu harus begini, nah, gitu ya. Nah, jadi itu mempunyai dana yang tidak sedikit untuk memelihara lingkungan, terus memberikan santunan kepada orang yang dekat sutet, ya. Tahu nggak sutet? Tegangan tinggi, ya. Jadi orang-orang yang listrik tegangan tinggi itu Madam sering pernah Madam lewat ya, ditulis di situ daerah sutet. Jadi orang-orang daerah situ juga tahu kalau misalnya dia sakit jantung, sakit apa, bahaya itu. Karena mereka ini kan dapat tegangan di seluruh rumahnya. Nah, itu dipelihara biasanya, diberikan santunan, diberikan semacam pengarahan dan sebagainya, tanggung jawab sosialnya. Nah, itu nggak suka lah kalau misalnya kita mengharapkan untung kita untuk kita banyak, kita nggak mau lah banyak-banyak keluar kan. Nah, makanya dipaksa di dalam undang-undang untuk memberikan juga CSR bagi BUMN selain zakat. Ya. Nah, ini data akurat ya. Data ini juga sangat terbatas ya. Jadi selain isu-isu yang kesulitan, ada apa sih isunya ya? Kita jalan dulu yuk, belusukan baru tahu. Oh, ini juga pemangku kepentingannya. Kenapa sih ini? Kadang-kadang mohon maaf ya, Madam kan sering bergaul juga dengan pejabat-pejabat ya. Dia bilang begini, atau para pelaku-pelaku bisnis, aduh Madam dijagal nih. Paham nggak? Aduh Madam, kayaknya belum, masih lama. Susah orangnya. Gitu. Sedangkan di syariah kita jangan main-main sama sogok-sogokan ya. Atau sekarang kalau ketahuan, waduh habis. Walaupun praktik semacam itu masih ada ya. Ini Madam sebentar ada yang nelpon. Ini Madam tunjukkan nih ya, ini
referensinya, silakan dibaca. Ya, ada kelihatan? Ya, kelihatan ya. Ini adalah, ingat ya, bukan accountability, accountability. Ini banyak di sini kalau mau lihat ya. Sama JRI udah biasa kan. Sebenarnya ada yang baru-baru, nanti eh, dilihat lagi ya. Kan dia setiap tahun baru. Nah, ini kan kayaknya masih lama nih. Nah, ini juga dari Martin ya, 2021 ini juga banyak, ada eh, ada beberapa ya. Nah, ini juga dari segi ini materialitas ini cerdasku ya. Terus di sini juga ada Mas Zalfi di sini, jurnal-jurnal ya tentang gas negara. Nah, kebanyakan memang yang menjadi menarik itu adalah yang berdampak lingkungan, karena apa, bisa dibaca, Ananda ya. Tapi ya nggak apa-apa ini, karena mereka termasuk, gas negara ini termasuk emiten syariah. Jadi kita bisa hubungkan ya. Kalau mahasiswa UIN harus wajib lah nulis apapun harus berdasarkan syariah. Apalagi maksi kan. Nah, ini dia ya. Kemudian ada juga framework. Kemudian yang tadi kita udah bahas. Dan itu juga auditor ya, auditor. Eh, memang ini kalau ini sih eh, kita meminjam bahasa materialitas di auditor ya. Jadi ada berapa persen nih kerugiannya. Kalau cuma 10 juta tapi dibandingkan dengan pendapatannya triliunan, ya nggak ada apa-apanya. Jadi juga perlu dilaporkan. Itu tuh ya yang disebut materiality. Oke, ada yang ditanyakan? Madam, Madam tunjukkan ini ya. Kita sekarang coba bisa nggak masing-masing. Ini Madam taruh salah satu. Nih Madam kirim ya. Grup kita apa namanya? Akuntansi keberlanjutan, Madam. Oh iya. Oke, nih ya. Nih, silakan. Silakan ini dibuka. Nanti sudah. PSI ya, Madam ya. Nah, ini contoh satu. Ada juga bank muamalat. Ini kalau yang kita mau lihat yang syariah ya. Tapi Madam cariin yang syariah yang lain. Coba ada nggak yang selain bank? Kalau PTPN 3 di mana deh ya? PTPN 3 di, kalau di sana PTPN berapa aja? Bolehlah. 10 kalau nggak salah ya. PTPN 2, PTPN 2, Madam, yang besar. PTPN 2. Besar 2 ya. Ya, Madam. Ini yang Madam dapatkan yang 3. 3 ya, Madam.
Mm. Coba dibuka dulu, Fajri, Siti Nurhaliza, Ananda. Coba tengok yang mana yang eh, memenuhi prinsip-prinsip yang tadi kita bahas. Hmm. Kalau ini PTPN 3, contoh ya. Sampai nunggu kita buka aja yang PTPN. Kita buka bank. Nih. Coba tengok ada berapa halaman nih? Terus halamannya, Madam. Tuh BSI ya, Madam, 100. Kalau ini berapa nih? Lamat ini, lamat kayaknya. Yang ini lama. Yang PTPN. Coba kita lihat yang BSI ya. 100 BSI halaman ya. 100. 100, Madam. Ini kita buat laporan kayak gini, ini berapa ratusan juta ini. Dibawanya ayat pun. Nah, yang tadi yang kita ini. Nih, yang tadi kita baca tadi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa la tadbiril al-fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sama pun ayat kita ya. Baru baca juga ini. Insya Allah. Baca. Nih tadi ini ya. Jadi pertama-tama mereka coba nih kita lihat ya. Nanti kalau kita tengok, kita baca curigain, bukan curigain. Maksudnya kita kritisasi dulu nih. Apa isi dia? Oh, dia taruh strategi dan komitmen yang berkelanjutan. Nah, tahu nggak ini kenapa nih ini dia taruh strategi dulu? Nah, misalnya, kok nggak ada visi misinya? Coba ada visi misinya nggak? Oh, ini ada. Tapi nggak ada nih. Ya, coba kita tengok lagi. Nah, ini ada ikhtisar kinerja berkelanjutan, ada penghargaan, ada tentang laporan berkelanjutan, identitas perusahaan, perusahaan, sambutan utama, tata kelola berkelanjutan. Ya, terus di halaman 56 itu praktik ketenaga kerjaan, rekrutmen, tingkat perputaran pegawai, sistem remunerasi pegawai, sistem penilaian kerja karyawan, pengembangan pelatihan ini pengelola hubungan industrial, pengelolaan keluh kesah pegawai, keselamatan kesehatan kerja, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tahu nggak kenapa tingkat perputaran pegawai ditaruh di sini? Tahu? Ada yang tahu? Mana tadi? Nah, coba. Ada yang tahu kenapa tingkat perputaran pegawai itu menjadi penting?
Tahu? Tahu? Kalau menurut saya, mengapa tingkat Fajri? Suaranya Fajri keluar. Oh iya, Madam. Kalau menurut saya, mengapa tingkat perputaran pegawai itu penting? Karena kalau menurut pendapat pribadi saya, keluaran masuknya pegawai itu terlebih fokus untuk memasukkan karyawan itu kan bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa mengembangkan ataupun menambahkan ide-ide kreatif yang mungkin bisa untuk menjadi indikator untuk perusahaan dalam mencapai tujuannya, Madam, gitu. Iya. Jadi, tapi kalau dia tingkat perputarannya tinggi, bagus nggak? Tidak, Madam. Iya, ya. Berarti kan dia Biayanya tidak nanti muncul biaya. biayanya juga pasti besar. Rekrutan lagi kan, Madam? Ya. Pelatihan. Nah, sama bukan hanya itu, tapi juga eh, itu kan kalau rekrutmen pelatihan itu memang biaya internal ya. Biaya kos keluar juga, artinya image lembaga tersebut jadi jelek. Ya, tidak sehat ya, Madam. Nggak sehat. Karena kayaknya ada apa ya? Kok karyawannya pada berbondong-bondong keluar? Nah, gitu ya. Nah, jadi Tersiksa gitu ya, Madam. nah, ada lagi. Coba kalau bagaimana mengelola hubungan industri? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan mengelola industri? Apa hubungannya dengan industri? Ya, kalau kita banyak hubungan berarti bagus. Ya, kontak MOU-nya kayak sekarang ini ya diwajibkan pada kampus-kampus bukan hanya MOU tapi juga PKS-nya, bukti aktivitasnya. Iya. Oh iya, Madam. Iya. Iya, itu Implementasinya, sama Madam. implementasinya. Ya, nah ini juga kinerja ekonominya, sasaran, target, langkah, pencapaian kerja, portfolio, terus layanan TI-nya bagaimana. Nah ini juga terdaftar. Lagi ngajar. Ya, nanti. Ya, jadi tanggung jawab berbasis teknologi TI, kemudian tanggung jawab produk dan layanan keuangan. Ya, jadi bagaimana berbasis teknologi ini juga akan menjadikan suatu kinerja yang bagus. Kenapa? Jangan sampai tidak terdeteksi permasalahan karena lemahnya komunikasi secara digital misalnya. Ya. Nah, juga kalau kita lihat bagaimana dampak dari rekaman-rekaman rekam jejaknya para pekerja di kebun dan sebagainya itu juga dapat bisa diberikan kepada oleh penggunaan teknologi ya. Nah, jadi ada Madam pernah waktu di Malaysia itu Madam apa ini ya di perkebunan itu karena memang manual, jadi banyak sekali permasalahan yang kita kadang-kadang nggak tahu gitu. Oh, ternyata Madam nggak share ya tadi ya, lupa. Nah, jadi ini ternyata di perkebunan itu kan memang masih ini, jadi seru di perkebunan itu ketika diaudit, tahu nggak kenapa karyawannya cuma 100 orang tapi terima gajinya 101? Ada yang tahu kenapa? Ini perkebunan zaman dulu ya. Ada yang tahu kenapa? Ini kisah nyata ini di perkebunan di Malaysia. Madam kan dulu
pernah mengaudit, tapi bukan temuan Madam ya, pernah mengaudit di perkebunan Golden Hope Plantation, Estate Plantation, perkebunan di Malaysia. Tapi bukan tugas Madam waktu itu. Ditemukan 100 pegawai tapi yang terima gaji 101 dan itu lengkap dengan jempolnya. Kan dulu kan nggak ada tanda tangan, orang-orang dulu kan nggak tanda tangan, pakai sidik jari. Tahu nggak kenapa? Bertahun-tahun orang pas diaudit kok 100 ya? Kenapa yang gaji 101? Ada yang tahu kenapa? Sedih, dengar ceritanya sedih. Fajri tebak. Siti Nurhaliza, ayo. Siti tahu nggak Siti? Kira-kira apa? Coba, kenapa ada 100 orang tapi 101 yang terima gaji tiap bulan? Siapakah dia? Ananda? Fajri? Kalau tebakan saya untuk infak, Madam. Tapi nggak tahu sih. Infak, tapi itu Infak berarti sebesar gaji gitu. Ya, ucap jempol ya, Madam. jempolnya tuh memang betul ada. Oh, kurang tahu, Madam. Kalau ada juga ucap jempolnya. Jadi ada orang meninggal, Fajri. Oh, waduh. Pegawainya meninggal, dia miskin, nggak dapat santunan. Dipotongnya lah jarinya sama kawannya ini. Terus kerjasama sama orang pegawai dalamnya bahwa ini orang ini masih tetap kerja ya untuk keluarga dia. Tiap bulan dibawanya jarinya itu untuk cap jempol. Sedih nggak? Auditor bingung. Ya bekerja 100 orang. Tanda tangan yang bekerja balik pergi 100 orang. Tapi kok terima gaji 101? Ya karena ratusan kan, jadi itu kan contoh 100 ya. Contohnya itu ya banyak lah, namanya pekerja kebunan kan banyak dia menoreh karet di Malaysia gitu kan. Nah itu dia sedih jadinya. Ternyata ada temannya yang ingin membantu keluarganya, tiap bulan diambilnya dibawanya pulang. Ini gaji suami kamu, ini gaji pensiunnya, ini gaji pensiunnya gitu. Duh sedih ya. Itulah keadaan kita di Indonesia. Yang kaya itu ya itu, mohon maaf. Madam kan sering juga memberikan kajian kepada pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat PTPN, Pertamina, kaya-kaya, bolehlah. Sedih. Makanannya mewah, ya. Makanya kita tuh harus kita pelihara hati-hati kita itu. Jangan sampai kita nggak tergeming ya. Makanan jangan sampai kita, kadang-kadang makanan Madam lihat, makanan kita ini ya, kita semua lah. Tak habis, bukan tak kita bawa pulang, enggak apa-apa, malu. Kadang-kadang orang malu kali bawain makanan bekas. Tak apa. Jangan kalau kita malu depan, nanti daripada malu depan Allah. Nah, jadi Fajri kalau ada acara, Fajri tukang kutip makanan. Kalau Fajri nggak mau makan ya makan lah, ya yang bagus lah ya. Kita kasih ke satpam, kita kasih ke orang-orang pinggir jalan. Ya, buatlah kalian bank makanan. Tiap hari jalan aja di kantin-kantin, di restoran-restoran sekitar Medan. Bekas-bekas orang makan durian, tak habis. Dibuangnya itu. Kan ada satu biji itu kadang-kadang nggak habis kan. Medan tukang habiskan. Kadang-kadang orang nggak habis kan. Kadang-kadang nggak semua orang suka durian kan. Udahlah mahal kali ucok itu. Jadi Madam tukang habiskan, Madam biasakan, Madam nggak makan minum, Madam agak lapar-lapar sedikit gitu kan, Madam nggak mau makan ketannya, pulutnya nggak mau, biar makan durian yang banyak. Udah kebayang ya, Madam? Aduh, puasa-puasa begini. Udah mulai mendekat ya, Madam? Aduh. Iya. Nah, itu ya. Nah, itu ini kita lihat lagi, mereka komitmen target rencana program membangun budaya ramah lingkungan. Nah, ada green campaign ya. Cuman mohon maaf. Green campaign, tapi ketika buat acara, ketika bertamu masih dikasih plastik sama mereka. Ya kan?
Sekarang udah nggak usah lagi. Kita bawa aja botol-botol itu, tumbler. Banyak Tumbler ya, kali kita Madam. dapat tumbler Iya. dari hadiah-hadiah kan. Dari Fasyar, dari acara ini, acara itu. Bu Kamila aja bawa tumbler ke Medan lah 2, tumblernya sama pula. Bu Kamila sama Bu Lela. Yang ada 3 tingkat itu. Beda tulisannya, Madam. Logonya beda. Kalau Jakarta Lagunya biasa ya, beda Madam ya. ya. Semua Tapi bawa tumbler ya, jangan dikasih Madam. yang ketiga tumbler. Jangan kasih tumbler lagi ketiganya nih kalau datang kita ya. Ganti, Masih Madam, ingat tuh ganti. Madam. Udah dikasih ke orang lain, Madam, tumblernya. Bagi-bagi. Itu dia. Itu apa? Memang penting itu, bagus itu. Mahasiswa kita wajibkan aja. Kita kasihlah Iya, air pinggir itu kan untuk daur yang isi ulang. Nah, iya, siapa aja Madam, yang iya. daur itu nggak usah dikasih air minum orang-orang tuh, ya. Jadi untuk supaya kita praktikkan paling sedikit lah kita praktikkan ya. Jadi ini yang di sini wilayah Madam nih, energi dan emisi. Madam lagi nulis sekarang paper Madam tentang energi baru terbarukan, tapi ngelihat dari segi politiknya. Itu Madam diminta dari sisi apa? Dari ini nih Madam ini ya. Nih Madam, energi terbarukan baru dan terbarukan dan industri halal di Indonesia, isu syariah, politik dan tata kelola. Nah, nanti Madam sebutlah sustainability right itu reporting di sini ya. Ini Madam menyampaikan ini Madam diminta sebagai salah satu dari 100 ekonom yang akan menghadap presiden. Nah, insya Allah. Mantap, Madam. Selamat, Madam. Ini Madam nanti akan bicara soal ini nih. Pak Presiden, tengok nih, syariah nih, kenapa nih syariah ini penting? Gitu kan. Nah, coba kenapa ini apa undang-undang ya pasti kalau undang-undang dia paham, itu hafal ya kalau undang-undang ya. Nah, tapi bagaimana nih syariah kita? Nah, ini harus dimaksimalkan gimana nih caranya? Kira-kira lah. Tapi kalau udah mendadak nanti ketemu gubernur presiden diam pula, Madam. Ya, ya. Nah, tapi intinya ini yang Madam akan sampaikan, tapi dan ini dibukukan dulu ya. Nah, jadi ada politik-politik bagaimana Madam mendapatkan dari macam-macam ya simpulan yang Madam ini pokoknya simpulannya adalah bahwa ya harus ada langkah politik yang supaya menjadikan Indonesia itu betul-betul pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Jangan sampai kita tidak ada energi untuk meneruskan industri-industri halal yang sudah ada. Gitu. Ya. Kita share nanti ya, Madam. Izin. Tulisan Madam. Nah, ini melaju dengan aksi berkelanjutan. Ini juga bagaimana mereka memberikan visi misinya dan juga tujuannya, dan mereka juga menyinggung di sini. Ini wajib. Sustainable Development Goals ini wajib. ESG frameworknya wajib. Ya, apa visinya? Oh, saya pengen jadi top 3 banks in sustainability in Indonesia. Apa tuh pilarnya? Sustainability banking, operation, beyond banking. Ya, makanya sekarang ada namanya Beyond by BSI, ya kan? Ya, terus enabler siapa? Terus SDG-nya apa aja? Oh, saya punya SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semuanya saya patuhi. Nah, gitu. Nah, tapi dari syariahnya ini dia nih Fajri. Maksud dari syariahnya ini apa nih yang bisa kita dapatin? Iya dong, kalau melihara lingkungan berarti kita melihara agama. Kenapa? Karena Allah tak suka dengan orang-orang yang mufsidin. Iya dong, hibzun nafs. Hibzun nafs. Kenapa? Kita juga harus panjang umur. Kayak orang-orang yang di Okinawa ya, di Jepang, itu usianya 125 tahun. Ya, karena apa? Tidak banyak industri di sana. Jadi ada kecenderungan trennya positif. Industri banyak, penyakit banyak. Penyakit apa aja? Penyakit ekonomi sosial. Itu ternyata makin banyak. Orang bercerai. Paling banyak di daerah industri yang tinggi. Bolehlah, jangan salah. Coba tengok perkebunan tadi yang 2 dengan perkebunan yang lain, yang paling banyak mana yang orang bercerai? Itu bisa tebak gitu. Yang paling banyak kasus perceraian di perkebunan 2.
Karena apa? Sudah terbukti di Bandung itu, di Ciamis. Kalau di ini di daerah Jawa lainnya Cirebon, ya Bandung yang Jawa Barat yang lainnya, ya bukan Cirebon, Indramayu. Semakin banyak juga dia mengirimkan TKW keluar, semakin banyak juga kasus perceraian. Nah, kalau itu bisa ditebak lah ya, karena TKW itu kan tidak boleh pulang kampung kecuali 2 tahun. Ya, nah kemudian kalau kita lihat di sini juga bagaimana dia mencapai 3 aspek tadi ya, bentuk komite. Nah ini udah dibahas belum ini? Udah pernah tengok ini? Pak Jerry? Sudah Pak Jerry tengok-tengok belum? Siti? Sudah pernah gak Pak Jerry tengok ini? Sudah baca belum? Sudah madam, yang tadi madam kirimkan. Oh enggak, sebelumnya belum ya? Nanti khawatirnya madam jelasin lagi gitu kan, sudah ada. Ya. Sudah belum ya? Belum ya? Belum madam. Ya, ini yang peringkat ketiga. Nah ini jadi ada yang namanya rating Sustainalytics. Jadi dihitung dia sustainability-nya dari ratingnya. Ini pasti punya AI semua. Jadi AI seharusnya ya pakai AI supaya lebih akurat. Jadi kalau kita lihat sekarang baik itu perperangan, baik itu kampanye, baik itu laporan-laporan seperti ini, itu kalau menggunakan AI lebih hebat. Ya. AI itu luar biasa. Ya termasuk ChatGPT itu salah satu contohnya ya. Cerdas dia kan. Nah begitu juga perang, begitu juga yang lain-lain. Nah jadi ini harusnya bisa ditangkap ya. Yang 3 tadi ya. Bagaimana kita bisa mengadakan komunikasi, pelatihan, komunikasi internal itu harus bisa pakai AI, itu lebih cepat itu. Ya. Nah, itu juga Madam ada risetnya ya tentang bagaimana kita ingin AI itu juga membantu promosi dan inklusi dari bank-bank syariah. Ya. Nah, ini ikhtisar kinerja berkelanjutan. Laba bersihnya 5,7 triliun, total nasabahnya hampir 20 juta, total pembiayaan 243 triliun, ya. Berkelanjutannya sustainable financing-nya ada 24%. Masih sedikit-kah? Nah, tergantung targetnya. Ya. Terus UMKM tadi kata Pak Jiri tadi ini 45,5 triliun. Nah, ya. Jadi dari laba inilah, jadi kalau kita semakin betul nggak sekarang kita semakin kita mendukung ekonomi berkelanjutan, semakin tinggi laba kita. Ya, Pak Jiri ya. Kenapa? Karena ya secara sunatullah kalau kita bicara soal hukum Allah, semakin kita memelihara lingkungan, semakin Allah suka, semakin Allah berkahi, ya makanya kita lihat kenapa negara-negara yang bukan beragama Islam mayoritas penduduknya, tapi diberikan Allah keberlimpahan karena mereka memelihara lingkungan. Mohon maaf, Madam 6 tahun di Inggris, Fajri, sampah itu ada 6 macam. Satu, sampah yang bisa organik, kulit telur, cabai, kulit durian, ya, biji durian, itu satu tempat. Mohon maaf, sekarang kita buang kulit durian kemana? Campur dengan yang lain-lain kan? Nah, terus ada kotak sampah yang khusus debu-debu, rambut, ya. Ada satu kotak sampah yang khusus kertas, karton. Ada satu kotak sampah yang khusus rumput. Mohon maaf. Ada satu kotak sampah yang khusus botol. Mohon maaf. Ada satu tempat yang dimana bantal, tempat tidur, nah itu harus dibawa ke tempatnya, pusatnya. Di mana tempat tidur kita yang udah busuk-busuk itu, bantal kita yang udah busuk-busuk tuh dilumat sama dia,
dikecilkan kecil-kecil kali, dikirim ke Bangladesh. Baju-baju bekas kita dikecilkan kecil-kecil, dikirim ke negara-negara yang berkembang untuk diapakan? Daur ulang. Kenapa? Orang Inggris terlalu mahal. 1 jam dia 200.000 bayaran gajinya. Itu paling murah itu. Orang yang tidak berpendidikan dibayar seperti itu. Ya. Orang yang tidak punya kualifikasi tinggi-tinggi ya. Atau dengan pekerjaan yang biasa-biasa itu minimal itu 7 pound. Naiklah 8 pound sekarang ya. Sekitar hampir 200.000. 1 jam. Mohon maaf. 1 jam. Sekarang gaji dosen, mohon maaf Fajri, itu gaji dosen 1 bulan 1 hari itu. Itu. Nah, Gede itu gajinya ya Madam, luar biasa ya. Terus gaji sekali kecil, tapi berkahnya banyak lah Fajri. Doakan lah Fajri, ya. dia tak mau jadi dosen dia Madam tuh. Nah jadi, nah total pemasok dalam negeri. Nah ini juga dihitung suppliernya yang dalam negeri atau yang imporan. Nah, keren nih ya. Nah total energi listrik yang dipakai, total pemakaian BBM, aspek lingkungannya, total emisi, total lampu yang dipakai. Tuh, LED bukan. Apa bedanya LED dengan lampu lain? Fajri. Apa bedanya? Kenapa itu dilaporkan? Karena mungkin lebih terang dan awet dia, Madam. Jadi lebih banyak makan arus listrik, Madam. Tapi dia lebih hemat, Pak. Hemat enggak? Lebih banyak atau lebih hemat? Kalau di LED dia lebih awet dan tahan lama, Madam. Jadi uh, dia kan lebih terang juga. Oh, berarti lampu listriknya, arus listriknya banyak nggak dipakai? Kalau LED enggak sih, Madam. Enggak, justru itu dilaporkan sama dia. Nih, kami pakai LED, mahal sedikit, tapi hemat kami. Berarti dia nggak makan banyak-banyak kali. Nah, gitu. Nih, total sampah botol plastik. Tahu nggak total satu botol itu dibayar sama BSI berapa? Kalau kita masukkan vending machine, ada nggak di sana, Bu Lela? Maksudnya Madam di Medan, Medan? Iya, Total. vending Iya, machine. Jadi ada. kita botol kita masukin dapat Rp500. Oh belum Madam, belum ada Madam. Nah, jadi kita orang supaya suka dibawa banyak satu apa? Ada orang yang rajin. Ton. Kita tanya berapa dapat, lumayan saya kumpulin botol-botol, saya masukin, saya punya rekening BSI. Nanti setiap satu botol 500 rupiah. Jadi saya setiap hari ngumpulin dapatlah Rp150, 150.000 satu hari. 40.000 rupiah. Ada ya Madam? Mahasiswa kalau nggak ada duit untuk beli buku, Bisa jangan untuk gitu ngerokok ya. ya. Jangan untuk ngerokok ya. Nah, itu tuh kerjaanmu tuh Fajri. Belum ada di sini, Madam. Itulah kenapa pun belum ada. Tanyalah BSI itu minta. Oh ya siap Madam, nanti kita minta ya Madam. Nah, coba, tapi BSI kan maunya banyak yang menggunakannya, jadi mungkin ditaruh di tempat keramaian. Nah, Medan Jakarta dari dulu udah ya maunya Madam ya? taruh di kampus, cuman kampus kita nggak terlalu Oh, ramai. oh iya ya Madam. Jadi di pusat-pusat tertentu aja. Nanti Medan lihat ya, itu tuh ditulis sama dia. 22,9 ton total sampah botol plastik yang dikumpulkan collection point pada program kolaborasi dengan Plastic Pay. Jadi ada yang namanya Plastic Pay. Coba Plastic Pay Medan. Plastic Pay Medan. Mana dia ya? Jadi seru itu. Orang-orang berlomba-lomba lah. Pemulung-pemulung pun berlomba-lomba kan. Kayaknya belum ada memang. Iya Madam, belum ada Madam. Siapa ini? Belum dibuat Madam. Ya, Medan kirim ya ini ya nih. Nah, jadi
Madam kirim. Nah, ini dia. Ya, ini Madam udah taruh tuh di grup ya. Mudah-mudahan ditulis surat aja ke BI atau kita kalau ketemu orang BI ya. Nah, sama juga emisi yang dihasilkan dari energi listrik dan BBM, semua dilaporkan ini. Walaupun nampaknya tidak bagus lah ini, karena dia emisi kan, tapi dia pakai energi listrik. Sudah mulai kan sekarang dia jualan mobil listrik kan, BSI, ya kan? Pakai pembiayaan dikasih murah marginnya, supaya apa? Orang mau beli. Kayaknya Dr. Kamila awal tahun baru udah ganti mobil dia listrik. Iya. Ya, nah ini kemudian, nah ini dia Fajri 3,77%, berarti kecil lah. Ya biasanya orang tuh mengukur 10%, itu ya semakin tinggi semakin gawat. Nah jam pelatihan, nah ini diukur nih. Mereka pelatihannya ngasih karyawan berapa? Oh ternyata setiap karyawan itu satu tahun dapat 78 jam. Berarti sekitar 3 hari per tahun. Which is bagus gak nih? Tergantung dari standarnya. Kan ada standar perbankan tuh ngasih berapa. Ya biaya pelatihan berapa? Oh dia ngasih biaya pelatihan 90 miliar. Harusnya ditaruh di sini per karyawan berapa dapat, ya kan? Terus UMKM. Nah ini dia. Jadi ada UMKM Center. Madam pernah pakai nih UMKM Center yang ada di Aceh. Ya, ada 1670. Wah, keren banget memang pinggir jalan. Madam pernah pakai untuk disabilitas. Ya, Yogyakarta, Surabaya, wih keren. Terus total penerimaan manfaat 333.000 dari BSI Maslahat, dari rekening zakatnya, infaknya, sedekahnya. Nah, kemudian ada zakat pegawai di sini 222 miliar. Naik nih dari tahun kemarin ini cuma 130 miliar. Ya, keren ya. Nah, penghargaan, wah banyak kali ini dia. Ya, jadi BSI berusaha untuk menjaga image-nya. Nah, tapi jangan lama-lama Madam di BSI, nanti dikira Madam promosi lagi. Kita lihat di Bank Muamalat. Nah, ini ya. Ini Bank Muamalat, kita lihat di sini. Nih. Ini ya, sama ya. Penjelasan tema. Madam pernah nggak cerita di sini? Ini maknanya apa ini? Menyatukan solusi untuk masa depan berkelanjutan. Apa ini? Maknanya apa? Gambar ini. Ada makna. Nggak mungkin dia nggak ada maknanya di sini. Tuh. Ya. Bukan Bank Muamalat, ini perkebunan ya. Apa maknanya? Berarti dia lagi PTPN kita lagi pengen menuju biogas. Nah, menyatukan solusi. Maksudnya apa? Nih coba tengok. Ada pakaian biasa sama pakaian, berarti ini supervisornya lah ya. Bosnya yang ini gitu kan. Sama-sama. Terus apa lagi? Gambar apa lagi? Gambar pohon-pohon di sini. Terus apa lagi? Gambar apa perkebunan yang canggih, modern. Masa depan. Jadi nanti Fajri kalau kerja di satu lembaga, ketika disuruh buat sustainable reporting, dari sekian ini aja udah harus diinikan sama Fajri. Ya, sama Anda. Oke. Nah, di sini standar pelaporan, prinsip, cakupan, siklus, penyajian, ini hampir sama dengan JRI semua ya. Coba kita cek. Ini comply dengan siapa aja? Kan dia harusnya juga comply kepada yang green accounting tadi kan? Yang green kan? Nah, ini topik material, ESG PTPN Group, struktur organisasi,
dan sebagainya. Oke? Nah, nanti bisa dibaca juga. Sama tadi ya, pendapatannya berapa, ya naik dari waktu ke waktu, tapi ternyata turun 2023. Ada apa nih? Nah, terus labanya, tapi tenang, labanya naik, Madam, walaupun revenue-nya turun. Terus kinerja lingkungannya, intensitas energinya, terbarukan. Yang ini energi baru terbarukan, ini wilayah Madam banget nih. Ya. Nah, ini ada nggak nih komplain? Zero, men. Pantesan orang Medan tak tahu karena zero. Tapi kenapa? Mungkin whistleblower-nya kurang, pengadunya kurang. Biasanya kalau tidak diadukan di media sosial, dibilang nggak ada masalah, ya kan? Makanya sekarang media sosial itu jadi platform yang paling efektif, ya. Nih kinerja siswanya, nih, sambutan direksi ini Muhammad Abdul Ghani. Semuanya ya nih, coba tengok ya. Sedangkan nanti diinikan. Berapa ratus ini? Berapa ratus? $212. Oke, ada pertanyaan? Coba kita presentasi dulu yang kemarin yang sudah dibuat oleh masing-masing pembuat tugas apa aja. Berarti itu nanti UASnya juga begitu ya, Bu Lela? Iya, Madam. Itu aja, Madam. Jadi kita lihat progresnya ya. Progresnya, ya, Madam. Mana, Fajri? Jangan kau tutup kamera dulu, Fajri. Udah tutup kamera aja, Madam. Oke. Ayo, yang lain. Nurhaliza, ada Ananda. Aliza udah selesai? Coba Tugasnya? tengok progresnya apa masalahnya. Coba di-share aja ya. Kalau Ada harus lengkap, yang ada aja dulu. Supaya nanti Madam bisa review. Ananda? Fajri? Saya, Bu. Ya. Siapa ini? Ananda? Ya, Bu. Udah ada dibuat kan? Dari 2 topik itu. Sudah, Nanda? Ini Kamis depan wajib selesai ya. Nanti ini udah mau hampir selesai perkuliahan ini. Topik yang buku itu ya, Bu. Iya, kan udah Ibu sampaikan Iya, dari Bu. awal perkuliahan. Sudah ada dibuat? Sudah Ananda Ananda buat, Bu. sudah buat? Cuman nanti Nanda kirim, Bu. Kok nanti? Coba tengok dulu. Enggak, ngomong aja. Dikit aja apa ya. Ngomong aja, jelaskan apa aja yang udah dibuat. Apa aja. Supaya Madam Jatuh cinta pun atau patah hati pun tak apa. sakit hati juga nggak apa-apa. Sakit hati juga nggak apa-apa. Broken. Madam, aku sakit hati kali lihat Madam. Datang tepat waktu. Deg-degan ditanya terus. Ditanya-tanya terus. Aku sakit hati ya. Sebutlah Siti Nurhaliza. Tidak apa-apa. Tapi kalau nanti Medan ke Medan kita makan-makan durian, kan? Aduh, rindulah sama Madam nih. Gimana Nanda coba?
Haliza, mana Haliza? Ini Haliza biasanya udah Ibu, ready juga nih. eh, Nanti nggak Ibu ACC nanti proposal kalian, tahu nanti. Nggak kalau di selesai tugasnya. share screen aja bisa, Bu. Atau di Boleh, mana? Atau dikirim Bisa ke lah. grup? lebih bagus share lah. Oh, di share aja. Ya sekarang pengen tahu lah. Katanya mau ke Amerika. Sekarang lah latihan sharing-sharing. Tengok lah, Dokter Kamila udah rajin kali dia sharing-sharing sana, presentasi sana sini. Mana? Tapi saya kebanyakan ngambil dari jurnal, Madam. Bu. Gak apa-apa. Coba. Jangan cepat-cepat kali. Sakit mata, Madam. Konsep. Langsung bab 2, bab satunya. Oh iya, benar, Madam. Oh, jadi bukannya ini ya, bukan review buku ya. Jadi langsung pakai jurnal sekarang ya. Iya, Madam. Enggak sih, Tapi Madam. ada Sebenarnya template-nya nggak itu, Madam. Template-nya tetap buku, Madam. Hmm. Nggak se- Ini kenapa seperti jurnal, Haliza? Ini kayak mau tesis ini. Iya, Itu yang Madam kasih waktu itu. nanti settingannya bisa di ini, Haliza disesuaikan ya, template-nya yang dikasih Madam itu. Mm-mm. Nah, terus bawah. Sebentar. Oh, itu pakai 3 ya. Nah, hindarin kata-kata apakah. Tapi kalau review buku nggak kayak gini nih. Ini tesis ini. Bukan, Madam. Madam. Kemarin bukan ini yang saya tugaskan, Madam, buku gitu. Jadi nggak ada rumusan masalah tujuan itu nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau Semua mulai berupa teori-teori kan, Madam, konsep dan kemudian dideskriptifkan kan, Madam, oleh masing-masing mahasiswa. Jadi formatnya nggak seperti ini, Madam. ya. Coba kalau kita lihat eh, Haliza mungkin lihat daftar isinya yang di atas, Haliza. Kan udah dibuat tadi poin-poinnya, coba lihat. Itu aja yang dijelaskan, jadi nggak usah lagi ada pendahuluan. Ah, ini kan di pembahasan ini seharusnya. Nih, ini jadi aja. langsung masuk ke pembahasan Iya, ya, Bu. ya kan, Madam. Jadi dia nggak jadi yang bab 1 bab 3 ini nggak ada. Jadi semua apa yang ada teori-teori yang sudah ada di buku itu itulah nanti yang direview, dikembangkan itu maksudnya. Oke, baik. hmm, Bisa ditambahkan dengan case study-nya ya kan, Madam, kan? Supaya lebih real. Cuma ambil dari beberapa buku, Haliza, gitu. Jadi eh, kalau ini kan seperti proposal. mm-mm. Eh, kalau kita lihat book review ini ya, eh, Madam kasih ini ya.
Buku-bukunya kalau udah dikasih sama Bu Lela kan? Udah, Madam. Saya kemarin ada kasih beberapa contoh juga seperti yang banyak Udah ya? penulisnya itu kan, Madam. Maksud saya seperti itulah dibuat contohnya. Jadi kumpulan-kumpulan dari beberapa buku kan, Madam. Ya, nanti dijadikan bisa dicetak itu. Iya, itu Madam. Jadi bisa referensi buat Ya, teman-teman karena masih baru juga kan, Madam, untuk ya. eh, apa ya, Madam, Ini topik-topik bagus ini ya. kan. Iya, bagus ini. Lagian pula bagus idenya book review itu. Karena apa? Lebih ringan sebenarnya Ananda. Dengan Iya, nih kayak gini nih. Dia mereview deep learning. Yang nulis Ian Goodfellow, Joshua Bengyo, dan Aaron Caulfield. Yang nulis, yang mereview namanya Kwang Gi Kim. Ya. Nah, jadi dia apa itu deep learning ditaruh sama dia. Nah, terus apa dia? Oh, ini dia lagi ini apa singkatannya lah, sesingkatnya nih ngomongin apa. Terus dia ngomongin apa. Terus oh iya ini dia ngomongin berapa chapter nih. Nah, jadi dalam buku ini ada beberapa nih yang harus orangnya ini. Nah, ternyata di bab 1 dia ngomongin ini. Ah, gitu. Bab 2 ngomongin ini, bab 3 ngomongin ini, bab 4 ngomongin ini, bab 5, bab 6, bab 7. Oke. Nah, bab 8 semua sama dua apa dia. Nah, terus udah selesai. Nah, ini salah satu model ya. Nah, nggak tahu tuh yang model lain ada nggak? Coba Bu Lela contohnya ada nggak? Kalau itu salah satu model yang singkat, coba kalau dia per chapter, coba Bu Lela ada nggak? eh, kalau saya kemarin yang coba Liza share kembali lah Liza. Versi Indonesia ya, Madam ya. Yang itu deh, yang kumpulan yang banyak itu penulis itu, Oh, yang banyak itu deh penulisnya. Kemarin kan berharap bisa seperti itu gitu buat satu bukunya. Nah itu ya. Hmm. Mungkin Madam, apa saya yang ini ya Madam. Ya, Jadi ya. Oke, kalau terus. saya kemarin eh, harapan saya Madam kan kalau artikel kan kita sudah pernah lakukan Iya, juga. ini bagus ini. Coba, Heeh. lagi, terus. Nah, ini yang jadi dia itu satu orang satu bab atau satu orang Iya, satu berapa lembar itu? satu orang satu chapter Madam. Iya, per Ya, chapter satu deh. orang satu chapter. Lebih bagus Iya, lagi nih, lebih. Jadi yang kayak tadi kan dia sikit-sikit tuh. iya, Orang iya, semuanya chapter tapi dia sikit-sikit. Kalau iya. ini dia satu orang di ini kan nama dia satu lagi bawah. Bab 2. Tiga, beda lagi Madam. Berarti satu lembar aja. Iya, tapi itu aja Madam, seperti resumenya aja Madam gitu. Dia dia buat ini, Mudah buat kali. konsep. Sebenarnya saya kemarin karena masih keterbatasan buku kan Madam, jadi Heeh. terkait dengan ini saya ini aja Madam, saya sebagai Berarti contoh. satu Jadi satu orang satu orang. Satu orang satu. iya Madam, kemarin satu orang dua topik Madam, topik Oh, satu orang besar. satu. Mudah Ah, ah. kali lah ini. Kenapa Nurhaliza tunjukkan yang tesis tadi? Jangan Iya, kau buru-buru Nurhaliza. Tesis itu nanti untuk tahun depan. ini semester ini Madam udah bisa mereka tesis nih proposal Madam. Jadi kan Madam, saya tuh Nah, pengen ada punya buku bukan hanya jurnal Madam. Jadi capaian dari pembelajaran ini kan Madam lebih saya lebih tertarik untuk ada buku eh, outcome-nya kan Madam ya. dari semester 3 ini. Jadi Tapi bisa nanti dua orang eh, satu orang dua lembar sikit kali. ya
Enggak, Madam, sebenarnya enggak harus 2 lembar, Madam. Nanti pengembangannya bisa lebih banyak kan, Madam. Cuma topik besarnya ada 2, Madam, 1 orang karena mahasiswanya kan cuma 7 ya, 7 Ya, ini 6, 14. Madam. 6 kali 2 kan 14, Madam, 12. Ya, 12. Sesuai dengan tema-tema yang ada di RPS kita, Madam. Jadi Ya. seperti yang Madam udah sampaikan ini juga kan, nanti ada referensinya. Jadi sebenarnya Madam ingin membuat seperti buku atau handbook atau apa ya, Madam? Seperti Ini itu sebenarnya, Madam. mengampai. Mengerampai, Ya, Madam. mengampai. Iya, Bisa Madam. ya. Ya Selain udah, review yuk. book, Semangat. uh-uh. Jadi dibatasin berapa halaman atau berapa kata 1 orang? Saya belum batasi, Madam, itu. Cuma saya bagi topik aja, Madam. Nanti jadi mereka nanti untuk finalnya ya itu harus udah selesai, Madam. Bisa nanti untuk dicetak, di review, Madam, dulu kan. Baru kemudian nanti kita cetak di kampus dulu kan, Madam. Atau kita kasih template aja, Bu Boleh, Lela. Madam. Iya, siap, Madam. Taruh di Google Drive, nanti semua Iya. orang di situ. Iya, ya, Madam. Ya, nanti dibuat Google Drive-nya aja, Madam, ya. Madam mau juga langsung bahas sedikit untuk Iya, Madam, ya. ataupun apa gitu. Ya, Madam, wajib, Madam, supaya buku kami jadi mahal. Bisa beli durian kita. Karena Kalau ada orang mau beli karena tapi kan bukan orang mau beli bukan karena Madam, karena Anda, anak-anak. Madam. Fajri Tokonya yang kan beli. Madam. Yang dikenal kan Madam, kalau kami nggak terkenal, Madam. Jadi kalau ada nama Madam, itu pasti, waduh, nanti nih, karena kan Madam ini peluang besar ya, Madam, bagi Orang akademisi. baru ini. Iya, jadi belum banyak yang berbuat kan, Madam. Jadi saya ingin karyanya buku aja, nggak usah dulu artikel-artikel itu nanti aja lagi. Kalau untuk tesis nanti kan sudah artikel juga mereka submit kan, Madam, udah wajib kan ke Sinta 3 kan, Madam, mereka tuh kan. Nah, jadi Madam mohon arahannya, Madam, gimana nanti template-nya, Madam, supaya dia minimal nasional kan, Madam, nggak lokal Medan. Nggak bau Medan, Madam, bau Kalau mau Indonesia nasional, Raya. bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia dulu lah, Madam. Nanti Bahasa baru Indonesia. untuk edisi berikutnya nanti kita buat bahasa Inggris, Madam. Ya, siap. Saya kebetulan kan, Madam, dengan Prenada kan juga kemarin udah buat buku akuntansi masjid, Madam, dengan Pak Hendra. Alhamdulillah sudah terbit kan, Madam. Nggak terlalu tebal sih, Madam, seperti ya. Diam-diam kali, sombong kali nggak diajak, Madam. Nggak, Madam, sebenarnya udah lama banget, Madam. Jadi itu dari tahun 2022, Madam. Cuma karena ada komunikasi yang terhenti, jadi baru tiba-tiba publish saja, Madam. Maksud saya, Madam, nanti saya share ke Ibu Direkturnya, kebetulan kenal juga kan, Madam. Jadi nanti bisa saya kasih supaya mereka ini kan, Madam. Mereka review kan, Madam. Mudah-mudahan bisa Prenada kan lumayan, Madam. Nasional. Kalau Madam nomor 1 lah nanti kami. Makanya Madam harus koreksi dulu. Kalau nggak yakin kami mau nasional. Cuma di UIN aja nanti, di UINSU. Ya, mungkin itu dulu kita rehat dulu. Insya Allah Ya, sudah ya, mau juga di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Madam. Ya, sehat-sehat, Madam. Ya, Madam bersedia, Insya Allah. Dan Ya, mudah-mudahan Madam. ajarin kita. Karena apa? Kalau kita menulis itu kan Insya Allah membawa Bismillahirrahmanirrahim. Juga membawa pesan-pesan Allah. Jadi kalau kita menulis tuh bukan kayak orang-orang lain menulis tanpa tauhid. Nah, kalau anak-anak UIN kan, mahasiswa UIN pasti menulisnya dengan insya Allah niatnya untuk amal jariah, untuk ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan nanti bukunya bisa dinikmati orang lain. 100 tahun lagi pun Ananda masih hidup. Kenapa? Menurut Hedorima 2024. Menurut Lubis 2024. Madam, Lubis itu banyak kali. Lubis yang mana? Itulah nasib orang yang banyak. Ya. Nurhaliza harus dari sekarang menentukan, karena ada orang, karena Nasution itu banyak, dia merubah, Dr. Lela. Dia merubah tulisannya. Jadi kalau dulu dia Nasution 2025, dia bingung Nasution banyak kali, Madam. Aku tambah lagi lah, Madam, Nur Laila Nasution. Nah, karya dia yang lama-lama tuh enggak disamakan sama orang, enggak termasuk satu citasi. Jadi Nurhaliza dari sekarang tulisannya Nurhaliza dash atau itu apa gini Lubis 2024 gitu. Sambung. Iya, berbeda ya, Madam, dengan yang kalau lain. enggak orang taunya Lubis aja kan.
Lukis banyak ya, banyak kali pun. Kayak jelas juga ya, Madam. Sekalipun. Aduh, itu dulu dari Madam. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita Ya, jumpa. siap, Ini Madam. Terima kasih banyak, Madam. Sehat-sehat, Madam. Terima kasih, Assalamualaikum Madam. warahmatullahi wabarakatuh, Terima Madam. kasih, Madam. Salam. Semua, Nanda. Ya, Ya. Bu. Yuk, Waalaikumsalam. Kamila. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Madam. Salam. Yuk, izin ya, Ibu ya. Ibu Kamila, yuk. Sama.